Oke bro, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya bro ya. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk selalu bersyukur meskipun sesulit apapun keadaan kita atau sekecil apapun hal yang kita miliki ya bro ya. Oke pak ya, seperti thumbnail dan judul yang kalian lihat, video ini akan menampilkan review tentang Ycam ya bro ya. Ycam versi Inter. Ini kita pasang lensanya GoPro pak ya, GoPro 1, 2 atau 3 itu bisa dipakai di Ycam pak ya. Tapi nanti akan ada sedikit perubahan nih pak ya. Perubahannya di bagian moncong casingnya Ycam itu nanti bisa dilepas ya. Untuk hasilnya ini pasti lebih luas ya pak ya, karena ini mengusung wide angle 170 derajat kalau nggak salah ya, dibanding lensa bawaannya itu 160 ya kalau nggak salah ya. Ini bisa kalian lihat ya pak ya, ini tadi sudah aku monitoring bagian langit itu, sama ini dashboard speedometer motor aku ini. Ini bisa kelihatan pak ya, jadi itu menunjukkan kalau jangkauannya ini luas pak, nggak seperti Ycam yang sebelumnya pak ya, yang cuma bisa fokus ke depan aja, yang bawah nggak kelihatan, atau kalau ke bawah yang atas nggak terlalu kelihatan ya. Meskipun Y4K, Y yang sudah 4K itu nggak bisa wide angle-nya seperti ini pak ya. Jadi untuk alternatif kalau ingin seperti ini, maksudnya ya Ycam mirip GoPro gitu pak ya, itu bisa diakalin seperti ini dengan membeli lensanya sekitar 125.000 pak ya. Untuk masangnya ini cukup mudah juga, instalasinya cukup mudah, tinggal di skru gitu aja ya, kayak baut itu nanti dilem lagi, lemnya itu lem bakar pak ya. Untuk hasilnya ini kayaknya lumayan pak ya. Ini pengambilan gambar ini sekitar pukul 8 pagi pak ya, ini lumayan mendung ya, jadi wajar, karena untuk apa ya, kamera Ycam itu banyak yang bilang banyak yang nyinyir gitu ya, suka ngehilangin warna langit pak ya. Jadi ini saya coba, ini lensanya pakai GoPro dan kameranya pakai Ycam, ini sama ya. Jadi untuk hasil langitnya ini kayaknya lumayan oke sih, lumayan ada ya, tadi sudah aku monitorin ya. Untuk hasil gambar lebih detailnya lagi, kalian bisa lihat dulu ya, lihat videonya nanti sampai habis ya pak ya, supaya puas ya. Ini memang agak mendung dikit, aduh apa itu, agak mendung dikit ini emangan, jadi langitnya nggak terlalu kelihatan ya. Untuk stabilannya ini aku pakai resolusi 1080 60 fps pak ya. Untuk Ycamnya sendiri ini belum support ICE, jadi nggak ada ICE-nya ini. Untuk stabilannya ini bisa kalian lihat nanti pak ya, oke atau enggak, ini recommended atau enggak lensanya ini dipadukan dengan Ycam pak. Kalau aku pribadi sendiri sih kayaknya cocok ya, karena wide angle-nya jadi lebih luas, seperti ultra wide gitu ya, super ultra malahan ini. Jadi jangkauannya sangat luas banget ya pak. Oke, lihat kondisi baterai masih oke pak ya. Oke, kita reading sambil review videonya pak ya, review hasil gambarnya dari lensa GoPro ini dipasang ke Ycam sambil dengerin musik pak ya.
Oke nih Pak, kita reading sambil ngomong-ngomongin kamera buat vlogger pemula nih Pak ya. Jadi untuk yang ingin mencoba buat video nih di motovlog gitu ya, entah itu buat YouTube atau story WA gitu, atau ya mungkin story YouTube juga, itu ada YouTube Short itu ya. Itu rekomendasi minimal Pak ya, minimal itu Yikam Pak, karena sensornya udah bagus Pak ya, dan lensanya itu tadi bisa dirubah menjadi GoPro seperti ini Pak ya, contohnya ya. Dan kalau rekomendasi ini Pak, contoh aja, maksudnya teman-teman ada yang tanya kalau B-Pro itu gimana Pak. B-Pro itu kan bisa juga pakai lensa GoPro ya. Ya memang oke. B-Pro sekarang juga lumayan tren sih, tapi untuk lensa itu sebenarnya itu cuma faktor pendukung ya Pak ya. Lensa itu cuma faktor pendukungnya, jadi cuma penerusnya aja. Yang menjadi faktor utama itu tetap sensornya dan sistemnya kamera itu sendiri ya Pak ya. Aduh mama ini bahaya. Jadi rekomendasi yang paling murah itu pakai Yikam Pak ya. Paling murah itu harus minimal pakai Yikam supaya hasilnya puas ya. Nah, nanti kalau kita udah beli ya kan, udah beli kamera gitu terus hasilnya nggak puas, mau dijual lagi kan rugi banyak Pak gitu ya. Kalau Yikam sekarang di online shop banyak ya, meskipun second itu sudah bagus, masih bagus juga ya. Sudah mod mic juga nih kebanyakan, jadi cocok banget buat vlog ya. Mic eksternalnya sudah ada, langsung colok gitu ya. Itu untuk budget sekitar di bawah 700 lah sudah dapat komplit nanti Pak ya. Sudah bisa ngevlog kok untuk versi inter. Nah, untuk atasnya lagi bro, kira-kira ada nggak? Nah, ada teman juga yang tanya begitu ya, karena kalau dilihat dari Yikam sendiri belum support ACE gitu katanya ya, dan nggak ada layarnya, jadi monitoringnya itu lewat HP, jadi itu membuat si user itu sedikit kesulitan ya gitu bro ya. Oke, ini atasnya ada lagi tuh, mungkin harganya 1,2 juta ya. Itu ada Yilet, itu sudah support mic juga, itu di online shop Shopee itu juga ada yang jual banyak ya. Itu sudah support ACE Pak itu Pak, tapi ACE nya itu cuma 1080 60 fps ya Pak ya itu ya. ACE nya itu segitu, kalau 4K nya itu 20 fps, itu enggak recommended untuk motovlog ya. Itu cuma buat vlog apa ya, ya kayak monovlog gitu ya maksudnya ya, kayak podcast contohnya gitulah. Untuk atasnya lagi nih yang lebih gahar, lebih fiturnya signifikan nih, itu ada Y24K nih Pak. Lumayan kameranya itu ya, Y24K itu sudah support ultra wide. Maksudnya ultra wide itu wide angle-nya lebih luas Pak ya, jadi gambarnya itu lebih luas. Tapi saya pribadi itu gambarnya wide angle-nya Y24K itu yang ultra itu masih luasan jika pakai lensa GoPro ini Pak. Luar biasa banget katanya. Saya tadi lihat itu juga kaget loh, kok luas banget gitu kan. Jadi itu fiturnya Y24K itu lumayan Pak, lumayan banyak. Itu sudah, kalau sudah mod itu sudah bisa pakai mic eksternal, mic-nya bisa diatur kekerasannya, maksudnya sensitivitasnya ya. Kita ngomong dikit aja udah keras, itu juga bisa. Kita ngomong keras, suaranya sedengan itu juga bisa Pak ya. Itu fiturnya sudah oke banget. Itu ada 4K 30 fps ada ya, 4K ultra 30 fps juga ada, terus 2K 60 fps juga ada, 1080 120 fps ada juga bisa. Fiturnya itu pokoknya sudah bagus lah, oke lah. Untuk durasi baterainya itu juga lumayan panjang, lumayan awet juga dipakai ya Pak ya. Lumayan oke. Harganya itu sekitar 1,5 1,6 Pak ya, tergantung nanti perlengkapan, karena itu perlengkapannya lumayan mahal-mahal juga ya. Kalau mau atasnya lagi ada GoPro Pak, GoPro Hero 4 itu lumayan ya, yang black tapi ya, jangan yang silver, karena
harga cuma selisih sedikit, tapi spesifikasi lumayan banyak selisihnya Pak ya. Itu eksternalnya juga bisa langsung colok, ada sendiri mic-nya khusus GoPro Hero 4 gitu Pak ya. Itu modelnya kotak dengan. Kalau GoPro Hero 5 itu juga oke, cuma itu mic eksternalnya harus adaptornya harus ada adaptor Pak. Adaptornya itu lumayan, harganya itu sekitar 800-an ribu kalau nggak salah itu ya. Itu lumayan menguras budget gitu. Oke, itu tadi beberapa action cam yang bisa dipakai buat motovlog ya. Untuk pemula nih, kalau yang sudah pro player nih, aku yakin sudah tahu kok, sudah pernah coba-coba sendiri mana yang bagus gitu. Pastinya yang lebih mahal itu lebih bagus Pak ya. Oke nih Pak ya, sepertinya video cukup sampai sini Pak ya. Sudah cukup puaskah untuk melihat hasilnya ya, melihat hasil gambarnya dari Yicam rasa GoPro ini Pak ya. Untuk wide angle-nya ini wide angle-nya lumayan ya. Wah, sangat puas. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah tonton video ini sampai habis ya, sudah menemani reading saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga bisa bertemu di lain waktu, entah itu online seperti ini atau offline Pak ya. Oke, terima kasih, bye.